Halo semuanya, kita ketemu lagi di part kedua dari Komedikasi. Komedi dalam edukasi. Nah, di pertemuan sebelumnya gue sempat ngebahas masalah yang terkait dengan kewibawaan dosen atau guru di depan kelas. Dan gue bilang bahwa bukan nggak penting, tetap penting menjaga kewibawaan, tapi bukan berarti dengan galak kita bisa dapat respect mereka. Gue sekarang melihat bahwa kecenderungan anak-anak milenial sekarang ini kalau ngajar seperti apa yang mereka mau, bukan seperti apa yang kita mau. Gue selalu mendekati apa yang mereka mau supaya apa yang gue sampaikan bisa terima dengan baik. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya gue pernah bilang jangan pernah bercanda selama ngajar. Misalnya nih ngajar 3 SKS. Bercanda mulu selama ngajar, nggak bisa begitu juga ya. Usahakan untuk mengajar itu dengan baik, artinya bercandanya cukup di awal, tengah, dan akhir seperti gue bilang kemarin. Apa sih konsepnya sebenarnya, kayak gimana sih konsepnya? Konsep gini, ketika lo mulai ngajar, bukalah dengan sesuatu yang bersifat lucu. Jangan pas datang pasang laptop, pasang materi. Oke, kita masuk ke pertemuan hari ini. Jadi begini, ya begitu. Bisa dirubah deh pelan-pelan. Misalnya gini nih, pembukaannya adalah dengan selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau memang teman-teman sehat, itu berarti kita hari ini dalam kondisi yang sehat semuanya. Kenapa? Karena tadi pagi pas gue berangkat nih, gue ketemu ada orang yang gak sehat. Dia itu nggak sehatnya adalah lo cerita lah, cari jokes atau anekdot tentang situasi yang nggak sehat, tapi lo siapin. Jadi jangan bilang, oke, saya akan buka pertemuan hari ini dengan cerita lucu. Nah, kan gue bilang, don't try to be funny. Jangan berusaha ngelawak, jangan berusaha ngelucu, dan jangan pernah bilang gue punya cerita lucu. Itu dosa besar, ya, neraka tempatnya. Nggak deh, bercanda. Tapi memang kalau lo bilang lo punya cerita lucu, ekspektasi orang akan kebangun. Dan mereka akan bilang, wih, mau ngelawak nih dia nih. Jangan pernah bilang lo mau ngelawak atau lo punya cerita lucu. Tapi ketika punya cerita lucu, bilang bahwa itu adalah sebenar-benarnya atau sebenar-benarnya kejadian. Jadi bukan ngarang. Jadi mereka bisa ketawa lebih ikhlas. Ya, bukalah dengan anekdot, dengan jokes yang lucu menurut lo. Pak, tapi kan kadang-kadang gini, Sir, kan kadang-kadang lucu bisa jadi beda buat orang-orang. Setuju gue. Caranya gimana? Ya udah, ada materi nih. Lo coba dulu ke teman-teman dekat lo, ke keluarga lo ngomong. Ketawa nggak mereka? Kalau mereka ketawa, berarti bisa dipakai. Kalau mereka nggak ketawa gimana? Cari yang lain. Ya. Tapi dengan lo berniat memulai dengan jokes aja, itu udah bagus. Itu sebuah kemajuan luar biasa ketimbang lo nggak menggunakan apapun sebagai pendekatannya. Kira-kira gitu. Oke, awal, tengah, dan akhir. Tengah buat apaan? Nah, tengah ini lo bisa cari materi yang terkait dengan materi ajar lo. Kata lo nggak boleh dibercandain materi ngajar. Memang enggak. Tapi kan lo bisa gunakan pendekatan dari contoh kasus yang terjadi. Itu bisa dari anekdot. Anekdotnya di mana? Banyak bener di Google. Lu nggak akan susah nemuin anekdot. Banyak. Kalau mau gratisan, Google atau googling. Ya. Mau beli, ada bukunya kalau mau beli. Ya, banyak juga lu tinggal pilih di toko buku. Banyak bener buku-buku anekdot. Atau buku-buku anekdot yang spesifik ke sebuah materi juga ada. Kalau dulu gue pernah beli tuh, sampai sekarang bukunya hilang, gue nggak tahu kemana tuh. Namanya Humor Mahasiswa, yang tulis namanya Profesor James Dananjaya. Ini pendekatannya folklore, ya. Lu bisa pakai itu kalau masih ada tuh buku. Soalnya ini bukunya udah gagal langka nih. Zaman gue belum nikah tuh buku. Nah sekarang gue nikah aja udah hampir 20 tahun. Gak tahu di mana tuh bukunya. Tapi kalau ada yang punya, cari, itu bagus. Atau lu bisa lihat lagi-lagi dari Google. Jangan bercandain isi materi ngajar lo, tapi gunakan contoh-contohnya, kisah-kisah yang lucu. Contoh nih, gue kan ngajar materi radio, ya. Di radio itu ada konsep namanya theater of mind. Karena zaman dulu kan penyiar radio nggak kelihatan, kayak sekarang kan kelihatan ya.
Jadi zaman dulu orang kalau ngomong siaran, wih suaranya keren banget. Tapi orangnya belum tentu. Contoh nih, masih jauh-jauh deh gue kalau lu lihat muka gue sekarang, lu akan nganggap muka gue tuh keren banget, suaranya keren banget. Tapi begitu lihat mukanya, maaf, jadi nggak keren. Zaman dulu di radio ada istilah suara ketan, mukanya setan. Nah, siapa itu? Nih, gue orangnya. Tapi apakah kemudian gue jadi minta? Enggak, santai aja, nggak apa-apa kok begitu, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh theater of mind, suaranya keren, orangnya enggak. Itu contohnya. Nah, kalau di akhir gimana, Seth? Kalau di akhir itu lebih kepada supaya mahasiswa lo atau siswa yang diajar itu punya impresi yang bagus sama lo. Kenapa? Ditutup dengan jokes. Lo tahu gak sih, komika yang baik adalah ketika dia bisa memilah-milah mana materi paling bagus, materi bagus, sama materi yang paling bagus, yang the best. Materi bagus banget. Ketiga, materi yang super duper bagus. Materi yang bagus banget taruh di mana? Di awal. Materi yang bagus aja, ya bukan bagus banget, taruh di tengah. Materi yang super duper bagus taruh di akhir. Sebagai apa? Sebagai impresi terakhir. Ngajar juga sama. Materi jokes yang paling keren taruh di ujung, ditutup buat penutup. Itu kan bikin mahasiswa lo itu mengingat lo terus. Berarti gue harus cari dong, Sir, jokesnya. Kan gue bilang, lo tinggal lihat Google, lo tinggal cari di Google. Kalau punya modal sedikit, lo beli bukunya banyak, ya. Kalau ke toko buku, tinggal online. Semua udah enak. Lu sih memang bakat, Sir. Nggak masalah bakat juga. Gue ada di lembaga namanya Institut Humor Indonesia Kini, dan kita meyakini melalui literatur yang kita punya bahwa humor itu bisa dipelajari. Artinya lo bisa sangat bisa menjadi pengajar yang humoris. Masalahnya bukan bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Kalau lo mau, lo pasti bisa. Kalau lo nggak mau, ya gimana bisa, ya. Jadi teman-teman sekalian, balik lagi ke materi tadi gue sampein, jangan pernah menggunakan humor dengan mengatakan bahwa itu humor. Kayak gue bilang tadi, gue punya cerita lucu nih. Jangan berusaha ngelawak karena ekspektasi orang akan berlebihan sama apa yang lo sampaikan. Ya. Sampai di level ini, teman-teman sekalian, lo bisa mulai belajar dengan cara apa? Mulai deh lihat YouTube-nya komika tuh, lo ambilin. Ya. Yang paling keren adalah ketika ada materi komika, lo pahami, lo sesuaikan dengan karakter lo sendiri. Kenapa demikian? Bercandaannya Cak Lontong itu belum tentu sukses dibawain sama Komeng. Begitupun sebaliknya. Jadi ketika lo dapat materi, lo rewrite lagi istilahnya. Rewrite lagi dengan gaya bahasa lo coba sampein ke teman-teman deket lo atau keluarga lo. Tanya, lucu apa enggak? Kalau nggak lucu, cari tahu lagi. Atau lo bisa cari komedi buddy, ya, cari komedian untuk aja diskusi, kemudian kasih tahu nih temanya kayak gini nih, lucunya di mana ya, gimana cara nyarinya ya. Share boleh nggak? Gue datang ke IHIK, silakan. Nah, gue minta dibikin materi itu untuk gue ngajar. Nah itu jangan, bukan gue nggak mau, ya. Lo lebih pas kalau lo bikin sendiri. Kenapa? Karena sesuai sama karakter lo sendiri. Karakter gue masuk ke lo belum tentu bisa masuk, belum tentu pas. Kan gue bilang tadi, materi Cak Lontong dibuat sama Komeng belum tentu lucu. Begitupun sebaliknya, harus orang yang langsung. Gue ngajar komunikasi, yang datang dosen filsafat. Gimana cara gue memahaminya dia? Susah. Karena harus pakai pendekatan logikanya filsafat. Atau dosen matematika nanya ke gue, gue nggak bisa jelasin kenapa, karena gue nggak ngajar matematika. Dosen filsafatnya lebih paham, dia mesti ngomong apa, pendekatannya apa, ya, baru bisa. Jadi bukan berarti gue tidak mau bantu, gue akan bantu. Dan semua teman-teman di tempat gue kerja di IHIK pasti akan sangat mau membantu. Cuma jangan suruh mereka untuk bikin materinya. Materi harus dibuat oleh dosen yang bersangkutan atau guru bersangkutan. Kenapa? Karena dia lebih tahu karakter mahasiswanya. Dia lebih tahu materi ajarnya. Dia lebih menguasai gimana cara penyampaiannya.
itu baru bener. Kita lanjut ke part berikutnya dalam Komedikasi, komedi untuk edukasi.